Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mama semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya. Ini video saya yang kedua dan kita hari ini juga mau jalan-jalan sama seperti pada video yang pertama. Ini kita masih di depan apartemen nih, Mak. Nah, saya tuh sama keluarga tinggalnya di apartemen, Mak, nggak di rumah. Soalnya yang tinggal di rumah itu kan cenderungnya orang kaya ya, Mak, karena mereka udah nggak perlu menyewa apartemen lagi. Mereka bisa bangun ataupun membeli rumah. Tapi ada juga sih orang kaya yang sengaja bukan beli rumah ataupun ngebangun, tapi mereka tinggal di apartemen. Jadinya mereka punya uang lebih banyak buat jalan-jalan ke luar negeri misalnya kayak gitu. Tapi buat jalan-jalan ke luar negeri itu bukan buat orang kaya aja sih, Mbak. Di sini semua orang terbiasa jalan-jalan ke luar negeri ya. Itu hal yang biasa buat orang Jerman tuh. Nah, tadi Mbak lihat sendiri kan ya, di depan apartemen itu ada banyak banget daun berserakan. Soalnya mau serajin apapun kita bersihin bakal terus-terusan banyak lagi karena daunnya terus berjatuhan. Maklum ya, Mak, musim gugur. Terus ngomongin soal sampah daun nih, Mak, ada juga jenis-jenis sampah yang lain yang ada di Jerman. Jadi kategorinya tuh ada banyak dan sampah itu nggak boleh disatuin gitu aja. Beda sama di Indonesia yang cuman ya organik ataupun anorganik, sama mungkin ada satu jenis lagi saya lupa apa. Nah, di Jerman tuh ada banyak banget jenisnya. Yang pertama misalnya sampah sisa. Sampah sisa itu terdiri dari sampah dapur sama berbagai jenis sampah yang udah nggak bisa dimanfaatin lagi. Ada juga sih orang yang sengaja ngemanfaatin sampah dapur buat dijadiin kompos, tapi kan itu ribet ya, Ma, belum lagi bau kayak gitu. Jadi biasanya sampah sisa itu dibuang gitu aja ke tempat sampah sisa. Terus ada juga sampah plastik. Di sini juga termasuk berbagai jenis kemasan dari benda-benda yang kita beli kayak gitu. Terus sampah kertas, ada juga sampah beling atau gelas atau kaca. Ini ketiga jenis ini satu jenis dianggapnya. Terus sampah baterai misalnya, ini termasuk ke dalam sampah yang berpotensi meledak ataupun menimbulkan racun kayak gitu. Nah, sampah di sini pokoknya harus dimasukin ke tempat sampah sesuai dengan kategorinya, nggak boleh disatuin. Kalau bisa disatuin, ya mungkin kita bisa dapat hukuman ya, Mak, karena di sini peraturan tuh ditegakkan dengan sangat baik, jadi nggak boleh dilanggar. Nah, ini saya mau liatin ke mama semuanya tong sampah khusus untuk beling atau gelas atau kaca. Ini ada 6 jenis. Kenapa? Karena memang ada jenis-jenisnya lagi buat beling atau kaca. Jadi untuk yang warnanya coklat harus dimasukin ke tong sampah khusus beling untuk yang warna coklat. Yang warna hijau, yang bening juga kayak gitu. Ya itulah ya, Mak, beda banget di sini sistem pengelolaan sampahnya, karena sampah beling itu kan masih bisa dimanfaatkan nantinya ya, Mak, termasuk juga sampah plastik masih bisa di recycle kayak gitu. Nah, di sini tuh sampah dijemput sama petugas penjemput sampah, dan ini dikelola sama pemerintah kota. Jadi kalau misalnya hari ini jadwal untuk penjemputan sampah sisa misalnya, maka kita harus ngeluarin tempat sampah untuk sampah sisa ke depan apartemen kayak gitu. Nah, ini ada halte bus, Mak. Ini haltenya kecil jadi nggak ada tempat duduknya. Nah, itu di depan tuh ada halte bus lagi agak sedikit lebih besar, jadinya ada tempat duduknya. Di sini halte bus itu punya jadwal keberangkatan dan nggak cuman harus kita perhatiin jamnya aja ya, Mak, tapi juga menitnya. Jadi kalau misalnya jam keberangkatan busnya Emak tuh 8.15, maka bus akan datang jam 8.15. Jadi kalau misalnya Emak datang jam 8.17, busnya bakal udah lewat. Emak udah nggak bisa nunggu bus lagi kayak gitu, harus nunggu yang selanjutnya. Nggak bisa bus yang tadi udah melaju itu mundur lagi kayak gitu. Nah, ini kita mau nyebrang jalan. Nah, nyebrang jalan juga harus dibahas nih, Mbak. Soalnya dulu waktu saya masih awal banget di Jerman, saya mau nyebrang jalan nih. Terus nunggu si lampu lalu lintasnya itu berubah warna kan. Tapi kok nggak berubah-berubah. Terus saya jadinya nunggu lama banget. Ternyata harus memegang ini dulu, Mbak. Harus ditekan. Nah, ini ada buat nekan. Nah, ini nanti bakal ngeluarin sinyal, terus mengubah si lampu jalannya itu. Nah, kalau merah itu di sini harus diam, kalau hijau baru kita boleh nyebrang. Kayak gitu, agak beda sama di Indonesia ya, Mak. Terus di sini juga Mak bisa ngeliat sendiri, yang lewat itu kebanyakan pasti mobil, jarang banget ada motor lewat. Saya juga selama di Jerman kayaknya cuma pernah lihat motor lewat tuh mungkin 4 kali atau 5 kali doang. Soalnya sayang banget karena musim dingin jadi nggak bisa dipakai. Soalnya itu berbahaya banget, Mak, musim dingin tuh. Jangankan buat motor, buat mobil aja, dan mobilnya tuh kalau musim dingin harus diganti buat yang khusus musim dingin, karena jalanan tuh licin. Soalnya kalau udah turun salju, jangankan mobil ya, Mak, kita aja yang jalan sendiri pakai kaki gitu ya,
sepatunya itu kalau bisa harus pakai sepatu khusus salju, kalau enggak licin Mas. Saya juga pernah hampir kepleset karena salah pakai sepatu. Maklum ya Mak, orang Indonesia biasanya pakai sepatu tuh ya yang sepatu yang sama buat sepanjang tahun, tapi tiba-tiba ke Jerman terus musim salju ternyata harus pakai sepatu yang lainnya kayak gitu. Nah ini alhamdulillah harinya cerah, terus udaranya juga segar, jadi saya semangat buat jalan-jalan. Seperti biasa saya jalan-jalan sama bayi saya Ma, jadi makanya kameranya goyang-goyang luar biasa karena saya nggak bisa selalu fokus, saya kadang harus berhenti dulu ngajakin anak bicara kayak gitu. Nah ini kita jalan lagi, itu di bawah ada masjid Mak, masjidnya itu masjid Turki, jadi dibangunnya sama orang-orang Turki. Terus masjidnya itu modern banget, bagus banget. Kapan-kapan kita main dia Mak ke masjid Turki. Di sini juga di kota ini ada juga masjid Arab Mak. Jadi ini dibangunnya sama orang-orang Arab kebanyakannya kayak gitu. Nanti juga kita bisa main ke sana. Nah itu Mak bisa lihat ada kubahnya, terus ada menaranya. Nah di sini masjid itu dipimpin sama imam. Biasanya masjid Turki yang di sini tuh suka ngambil imam langsung dari Turki. Saya nggak tahu kalau masjid yang lain mungkin sama juga. Jadi di sini nanti imamnya dapat visa buat tinggal di Jerman selama 5 tahun, terus memimpin masjid kita. Nah ini ada halte bus lagi, ini jadwal keberangkatan busnya. Terus ini huruf H-nya kelihatan ya Ma ya, itu artinya halte sama kayak di bahasa Indonesia. Terus ini di depan kita sebelum masjid itu ada Tankstelle atau tempat ngisi bensin ya Mak. Nah untuk yang soal masjid tadi Mak, itu kan imamnya dari Turki langsung ya, jadi kalau khutbah Jumat ataupun khutbah sholat Id itu pakai bahasa Turki Mak. Jadi silahkan datang, tapi mohon maaf bahasanya bahasa Turki kayak gitu. Nah ini ada bis lewat, bisnya gede banget, panjang banget, itu tuh kayak bis 2 terus dijadiin 1 gitu. Kenapa kayak gitu? Kemungkinan karena ini adalah nomor bis yang paling banyak penumpangnya, makanya biar bisa mengangkut banyak penumpang, jadi mungkin bis 2 dijadiin 1 ya Mak. Nanti kita bisa jalan-jalan juga pakai bis Mak. Oke, terus selanjutnya nih Mak, itu ada toko kebab. Nah di lantai 1-nya toko kebab, di lantai 2-nya kemungkinan apartemen biasa. Nah terus ini masjid di sampingnya itu adalah rumah untuk imam. Jadi di sini imam masjidnya itu disediakan juga rumah untuk beliau dan juga keluarganya kayak gitu. Dan saya suka banget sama masjidnya Mak. Jadi masjidnya itu modern, terus bagus banget, nggak cuman tempat sholat aja tapi ada juga dapurnya juga sama luas, besar dan modern. Terus ada juga perpustakaan, ada juga kantornya, terus ruang perempuan juga ada, itu adanya di atas, di ruang perempuan juga ada dapur kayak gitu. Pokoknya enak banget Mak. Nanti kapan-kapan kita bisa ke sana, terus nanti saya liatin gimana suasana masjidnya. Nah kalau di sini ke masjid itu pakai sepatu Mak, dan gak dibuka. Jadi sepatu atau sandal itu cuma dibuka kalau masuk ke ruang sholat kayak gitu, sisanya itu pakai sepatu. Terus masjid juga suka ngadain open house, jadi nanti pemerintah kota tuh diundang, terus masyarakat umum juga boleh datang, terus nanti diliatin masjid kita tuh kayak gimana, kegiatannya ngapain aja kayak gitu. Terus juga suka ada acara-acara lain kayak misalnya bazar di musim panas kayak gitu, jadi orang-orang tuh pada datang, bule-bule kayak gitu ya, terus beli makanan Turki ataupun berbagai produk dan berbagai macam hal yang ada di sana. Karena nggak cuma dijual makanan aja, tapi juga ada kayak pakaian, pernak-pernik kayak gitu loh. Terus ada juga buka bersama kalau bulan Ramadan. Nah kalau buka bersama itu biasanya perempuan di dalam, terus laki-laki di luar. Kecuali kalau misalnya lagi musim dingin nih, biasanya perempuan di dalam, terus laki-laki di ruang bawah tanah. Jadi tapi ruang bawah tanahnya bukan seram atau gimana ya Ma. Jadi yang ruang bawah itu maksudnya ruang lantai 1 kayak gitu. Soalnya di sini tuh lantai 1 itu termasuknya lantai nomor 0 kayak gitu, lantai dasar. Nah lantai atas atau lantai kedua itu baru dianggapnya lantai 1. Nah yang di lantai dasar itu tuh bukan ruang bawah tanah yang seram, melainkan itu adalah toko Turki Ma. Jadi di situ dijual berbagai produk halal. Jadi bisa beli daging ayam, daging sapi, daging kambing, sosis dan sebagainya. Dan juga dijual berbagai bumbu-bumbu yang biasanya nggak kita temui di toko biasa ya Ma. Nah nggak kerasa kita udah sampai nih Ma, ini apartemen saya. Dari tadi saya terus berkicau. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya Ma. Sampai jumpa.